قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu sebelum Rasulullah SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha seperti telah mendapatkan firasat. Sebagaimana diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku melihat dalam mimpiku ada 3 rembulan jatuh di kamarku. Kemudian aku menceritakan kepada ayahku atau Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, jasad beliau dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ia adalah salah satu dari ketiga rembulan itu, dan ini yang terbaik." Rasulullah SAW wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Satu persatu orang mensolati jenazahnya tanpa seorang imam pun. Artinya, sholat jenazah atas Rasulullah tidak dilakukan berjamaah sebagaimana lazimnya, namun dilakukan sendiri-sendiri. Konon, tidak ada seorang sahabat pun yang sanggup menjadi imam sholat jenazah atas Rasulullah SAW. Sebelum prosesi pemakaman, terjadi sedikit perdebatan di kalangan pemuka sahabat. Ada yang menyarankan agar Rasulullah SAW dimakamkan di mimbar, tempat di mana Rasulullah biasa memberikan khutbah dan menyampaikan pesan-pesan penting. Ada pula yang menyarankan dimakamkan di pemakaman Baqi, sebagai pemakaman umum di mana para sahabat dan kaum muslimin dimakamkan di situ. Ada pula yang menyarankan di mihrab, tempat Rasulullah biasa mengimami sholat. Perdebatan tersebut hampir meruncing sebelum datangnya Abu Bakar As-Siddiq, namun menjadi reda setelah sahabat terdekat Nabi itu datang. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak seorang nabi pun yang meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Demikian Abu Bakar menyampaikan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW di hadapan seluruh para sahabat yang hadir waktu itu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan dengan sabda Rasulullah tersebut, maka meredalah perdebatan para sahabat itu, seolah-olah mereka tak menyadarinya. Dan akhirnya semua sepakat Rasulullah SAW dimakamkan di tempat meninggalnya, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat dan keluarga terdekat hendak melepaskan pakaian Rasulullah untuk memandikan jenazahnya, tiba-tiba terdengar suara, "Jangan dilepas." Maka dimandikanlah jenazah Rasulullah SAW bersama pakaiannya. Demikianlah sekilas kisah di balik pemakaman manusia paling mulia di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kisah pemakaman kedua sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimakamkan berada tepat di sisi Rasulullah SAW?
Kisah pemakaman Abu Bakar radhiyallahu anhu diceritakan di sebuah riwayat dari Said bin Urwa radhiyallahu anhu dan Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu, sebagaimana dimuat dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Keduanya berkata, Abu Bakar memberikan wasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha agar ia dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ajalnya tiba, dibuatkanlah sebuah liang lahat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan posisi beliau atau Abu Bakar sejajar dengan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hingga saat itu kamar Aisyah ditempati oleh kedua orang yang sangat dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak lain adalah suaminya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan bapak kandungnya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang ke rahmat ilahi dengan cara yang pernah ia harapkan melalui doanya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menjanjikan bagi seseorang yang meninggal di Madinah, maka akan mendapatkan persaksiannya. Maka Umar pun berdoa, Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid di jalanmu, di bumi Rasulmu. Sebelum wafatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan sampaikan salamku kepadanya. Kemudian mintalah izin kepadanya agar saat meninggalku nanti aku dapat dimakamkan bersama kedua sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Permintaan Umar kepada putranya itu. Setelah mendengar pesan Umar yang disampaikan putranya itu, lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Awalnya aku menginginkan tempat itu, tetapi hari ini aku memberikan kepadanya. Alhasil, Abdullah bin Umar pun kembali kepada Umar bin Khattab dengan membawa berita gembira. Bagaimana hasilnya? Tanya Umar kepada Abdullah bin Umar. Kemudian dijawabnya, Aisyah telah mengizinkan untukmu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar pun menimpalinya, tempat itulah yang paling penting bagiku. Di samping makam Rasulullah dan kedua sahabatnya itu, sebetulnya masih ada satu tempat kosong lagi yang bisa digunakan untuk makam seseorang. Aisyah sendiri pernah menawarkan tempat kosong itu kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Namun ia menolaknya, karena jika tawaran itu diterima, maka akan mempersempit rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebaliknya, justru para sahabat malah menawarkannya kepada Aisyah, tapi Aisyah radhiyallahu anha menolaknya. Kuburkan aku bersama sahabat-sahabatku di Baqi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa ulama menerangkan bahwa sebenarnya ruang kosong itu diperuntukkan bagi Nabi Isa alaihissalam. Pendapat itu berdasarkan pada sebuah riwayat dari Abdullah bin Salam. Ia berkata, pada kitab Taurat tertulis sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan bersamanya. Imam Turmuzi menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam itu derajatnya hasan gharib. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang dekatnya wafat Abu Bakar As-Siddiq, beliau meminta izin kepada putrinya Aisyah untuk dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Maka putrinya beliau pun mengizinkannya. Setelah itu Umar bin Khattab menjelang wafat, beliau menghadap Aisyah dan berkata untuk dimakamkan di dekat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Aisyah pun mengizinkannya. Lalu ketika Utsman bin Affan
menjelang wafat ditikam oleh kaum Khawarij, maka Utsman bin Affan pun berwasiat untuk dikuburkan di pemakaman Baqi. Beliau memberikan alasan bahwa tidak semua khalifah harus dimakamkan di dekat sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak dimakamkan di pemakaman Nabi Muhammad, melainkan beliau wafat dimakamkan di Irak, dan di riwayat lain dimakamkan di Madinah. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.